Halo semuanya, saya Melisa Natalia Sari dari Prodi Agroteknologi selaku mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin gelombang 106 akan memaparkan bagaimana cara budidaya hidroponik dengan sederhana menggunakan bahan bekas. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat menyerang saluran pernapasan manusia dan telah menyebar di berbagai belahan negara. Dapat dilihat pada website resmi pemerintah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dapat diakses melalui covid19.go.id dengan updatean terakhir 1 Juli 2021, terlihat bahwa pada skala global tercatat ada 223 negara yang sudah terpapar COVID-19 dengan korban jiwa hampir mencapai 4 juta orang. Sedangkan di Indonesia sendiri tercatat ada 2 juta lebih orang yang dinyatakan positif COVID-19 dengan korban jiwa sekitar 58.995 orang. Berdasarkan informasi tersebut, tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat dari berbagai aspek. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Dampak pertama yaitu membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% ke 2,84%. Dampak yang kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak yang ketiga, Indonesia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Untuk itu, masyarakat dapat bangkit dan mencari peluang usaha baru agar mendapat penghasilan sendiri. Namun, kira-kira usaha apa ya yang cocok di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini? Salah satu kegiatan yang dapat bermanfaat dalam memanfaatkan waktu senggang yaitu menanam sayuran di pekarangan rumah dan hasilnya juga dapat dijual. Namun, bagi masyarakat perkotaan dengan lahan yang minimalis, bertani adalah hal yang mustahil. Tetapi, dengan metode hidroponik, keterbatasan lahan tidak menjadi halangan untuk warga memiliki kebun sendiri. Hidroponik berasal dari bahasa Latin yaitu hidro dan ponos. Hidro artinya air dan ponos artinya daya. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Adapun beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan seperti sawi, tomat, kangkung, cabai, bayam, dan lain-lain. Adapun beberapa manfaat dari hidroponik yaitu diantaranya dalam aspek pengetahuan yaitu mendapat ilmu pengetahuan tentang berkebun. Yang kedua, dalam aspek kehidupan yaitu ketahanan pangan keluarga. Yang ketiga, dalam aspek ekonomi yaitu memiliki kebun sayur keluarga yang hasilnya dapat dijual. Yang terakhir, dalam aspek teknologi, yaitu mengetahui teknologi tepat guna. Keunggulan hidroponik yang pertama, tidak membutuhkan tanah. Hal ini akan membuat area bercocok tanam menjadi semakin bersih karena tidak menggunakan tanah sama sekali. Yang kedua, tenaga yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Kita tidak perlu melakukan pengolahan lahan atau penanaman, karena metodenya lebih praktis dan juga efisien. Pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Ini karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman akan terserap secara baik, mengingat media yang digunakan sudah berbentuk cair. Penggunaan pupuk dalam metode ini akan menjadi lebih hemat serta efisien. Risiko tanaman terserang hama serta penyakit juga akan lebih kecil. Menanam menggunakan metode hidroponik cenderung akan menghemat tempat. Justru, metode hidroponik cocok untuk dilakukan di tempat sempit, bahkan di daerah perkotaan. Tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. Ini karena media yang digunakan sudah memakai air. Proses pemanenan tanaman juga akan menjadi lebih mudah dibanding dengan metode bercocok tanam yang menggunakan tanah.
Buah serta sayur yang dihasilkan dari metode hidroponik akan menjadi lebih steril karena bebas dari pestisida ataupun herbisida yang berbahaya. Metode bercocok tanam menggunakan hidroponik tidak akan tergantung cuaca. Kita bisa tetap bercocok tanam pada cuaca panas maupun dingin. Macam-macam hidroponik. Terdapat 10 jenis sistem hidroponik yang dapat dilakukan. Yang pertama, sistem sumbu atau wick system, sistem kultur air statis atau water culture system, NVT system, ABB and flow system, drip system, aeroponik, bubble ponik, DFT system, sistem vertigasi, dan bioponik. Namun, sistem sumbu dan sistem kultur air statis yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Yang pertama, sistem sumbu. Disebut sistem sumbu karena memanfaatkan sumbu atau kain flanel yang menghubungkan antara larutan nutrisi dengan media tanam. Yang kedua, sistem kultur air statis. Bekerja dengan cara menggenangi tanaman dengan air bercampur dengan larutan nutrisi. Sebagai tempat meletakkan tanaman, biasanya digunakan papan styrofoam yang juga berfungsi untuk menahan tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana teknik budidaya hidroponik menggunakan sistem kultur air statis. Langkah yang pertama yaitu penyemaian benih. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu rock wool, penggaris, pisau, lidi, benih, air, dan nampan. Yang pertama, potong rock wool dengan ukuran 2x2 cm berbentuk kubus. Kemudian, letakkan pada nampan, lubangi rock wool menggunakan lidi. Setelah itu, masukkan satu benih untuk setiap satu lubang. Basahi rock wool secara merata. Kemudian letakkan di bawah sinar matahari. Langkah yang kedua yaitu pembuatan media tanam. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu gelas plastik, styrofoam, paku, dan pisau. Yang pertama, lubangi styrofoam berbentuk bulat sesuai dengan ukuran gelas plastik. Lubangi juga bagian bawah gelas plastik untuk memudahkan perakaran tanaman menyentuh larutan nutrisi. Langkah yang ketiga yaitu pembuatan larutan nutrisi. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu wadah, pengaduk, nutrisi hidroponik A dan B, air, dan label. Yang pertama, siapkan air sebanyak 500 ml, tuang ke dalam wadah. Kemudian, masukkan nutrisi A ke dalam wadah. Aduk hingga homogen, usahakan tidak ada endapan. Kemudian tuang ke dalam wadah yang telah disiapkan. Beri label untuk membedakan antara larutan A dan B. Lakukan hal serupa pada nutrisi B. Langkah yang keempat yaitu penanaman bibit. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu botol plastik, larutan nutrisi hidroponik A dan B yang telah dibuat, dan air. Pertama, siapkan 1 liter air, masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian, masukkan kurang lebih 5 ml larutan nutrisi hidroponik A dan B ke dalam air yang telah disiapkan. Letakkan larutannya. Tuang larutan nutrisi hidroponik ke dalam styrofoam. Kemudian masukkan bibit berumur 5-7 hari ke dalam gelas plastik.
kemudian letakkan pada lubang styrofoam. Beberapa tips berkebun dengan metode hidroponik untuk pemula. Yang pertama, jangan terburu nafsu untuk langsung membeli perlengkapan menanam hidroponik yang mahal dan langsung membeli dalam jumlah yang banyak. Manfaatkan barang-barang bekas seperti bekas botol air mineral dan plastik lainnya agar dapat mengurangi sampah plastik dari limbah rumah tangga. Yang kedua, mulailah dengan tanaman yang mudah tumbuh dan minim perawatan seperti kangkung dan bayam. Yang ketiga, memilih media tanam yang tepat seperti kombinasi kerikil tanah liat dan sabut kelapa yang sering digunakan dalam sistem hidroponik karena kombinasi tersebut mempertahankan oksigen dan kelembapan pada tingkat yang baik. Rock wool adalah media lain yang sering digunakan karena sifatnya mirip dengan sabut kelapa. Yang terakhir, membersihkan wadah dan mengganti nutrisi secara berkala untuk menjaga tanaman bebas dari hama dan penyakit. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.